apa kabar? Kita ketemu lagi di Talk is Fun. Bagaimana akhir pekan Anda? Banyak kegiatan atau referensi kegiatan yang bisa Anda lakukan. Salah satunya mungkin kalau bisa saya rekomendasikan adalah budaya ya. Bagaimana Anda semakin bisa mengenal budaya melalui banyak cara. Bisa melalui alat musik tradisional, kesenian, dan lain sebagainya. Nah ini cocok nih, saya kasih referensi di Talk is Fun kali ini, bagaimana anak-anak muda yang punya interest atau ketertarikan tidak hanya memainkan, tapi juga bisa melestarikan tradisi dari Indonesia. Nah yang pertama adalah anak muda yang punya keterlibatan, dia seorang pemain sasando, alat musik khas Nusa Tenggara Timur, dan melalui sasandonya dia sudah bisa berkeliling dunia ke sejumlah negara mengenalkan alat musik ini. Nah, siapa dia? Kita intip profilnya berikut ini. Aku memiliki satu hobi yang berbeda dari anak yang lain, yaitu bermain sasando. Petikan dawai sasando pemuda bernama Matteo Jubile Singgi menghasilkan harmonisasi musik yang indah. Menekuni sasando sejak 2013, Matteo mengakui ketertarikannya pada sasando dimulai saat ia duduk di bangku kelas 1 SD. Sebagai musisi muda, Matteo bertekad menjaga regenerasi sasando yang tak lagi banyak dilirik khususnya generasi muda. Salah satu cara yang Matteo lakukan dengan mempopulerkan sasando melalui platform media sosial hingga membawanya ke panggung dan jalanan luar negeri. Bahkan bersama Sasando, Matteo pernah berkolaborasi dengan Nas Daily, konten kreator global yang pernah datang ke Indonesia. Matteo berharap anak muda tetap bisa merawat budaya Indonesia hingga mendunia. Salut ya! Nah, di Talk is Fun kali ini Matteo juga akan kasih lihat gimana sih cara bermain sasando dan perbedaannya dengan alat musik petik lainnya. Menjaga dan juga melestarikan akar budaya adalah kewajiban kita semua, tapi untuk adanya regenerasi tentunya ada kontribusi dari anak-anak muda. Tapi mungkin tidak semua anak muda zaman sekarang punya ketertarikan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya masih tradisional, salah satunya melalui alat musik. Nah, tamu saya berikut ini di Talk is Fun adalah satu atau perwakilan dari anak muda yang punya ketertarikan dengan ada satu alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Sudah hadir ada Matteo di sini. Halo Matteo, apa kabar? Hai. Wow, masih Thank muda you so much sekali. sudah undang aku ke sini, Kak Fani. Yes, aku thank you for gak your sabar time. banget buat sharing tentang pengalamanku main sasando. Kamu umur berapa? Aku hari ini masih 25 tahun. Oke, 25 tahun hitungannya muda untuk akhirnya bisa kalau kita lihat dari profilnya ya, bisa dari satu tempat bahkan satu negara ke negara lain untuk bisa membawa sasando ini semakin dikenal mancanegara. Yes, betul. Awal ketertarikan kamu dengan sasando itu kapan? Aku pertama kali tahu sasando itu sebetulnya disclaimer dulu, aku bukan orang NTT ya teman-teman. Oke. Walaupun aku tuh bisa dibilang juga orang NTT, kenapa? Karena aku Nusa Tenggara, Tangerang, bukan Timur ya. Jadi sama-sama NTT kebetulan. Oke, tapi Tangerang bukan Timur Bukan ya? Timur ya, di Oke. Tangerang. Jadi singkat cerita, pas aku masih kelas 1 SD, itu which is 6 tahun, iya. itu 2006. Jadi waktu itu aku pernah ke Mall Taman Nagrek sama mamaku waktu itu. Dan di mall itu ternyata lagi ada acara Edu Fair, di mana ada berbagai macam sekolah, kampus, dan ternyata ada pemain sasando ini. Di mana itu pertama kali aku melihat sasando itu ada pemain yang memang wow, kayak alat musiknya kayak ngelihatnya aja tuh udah bisa jadi spotlight banget gitu. Dan akhirnya aku jadi tertarik, dan mamaku waktu itu coba tanya, ternyata orangnya itu bukan guru, sedangkan dia cuman duta dari sebuah budaya Nusa Tenggara Timur. Sehingga aku nggak belajar, nggak ada gurunya. Jadi bukan pemain sasando asli? Lebih ke bukan guru, tapi dia bisa main. Oke. Tapi singkat cerita, sekitar 7 tahun kemudian, aku habis pulang dari gerejaku di Tangerang. Waktu itu malam-malam, gak ada pertemuan sama sekali sama si sasando. Ini ibarat kayak doi lagi ketemuan, kayak udah sekian lama, tiba-tiba muncul di gereja aku. Waktu itu aku habis pulang dan ngeliat ada pemain
sasando, cuman ada satu booth doang di gereja itu, dan ternyata orang ini adalah orang dari Kupang yang juga pemain sasando dan juga guru. Sehingga itu pun aku udah kelas 1 SMP, mulailah untuk coba dikasih tutorial sama gurunya, coba main dan sebagainya. Apa yang pertama kali kamu rasain ketika kamu nggak usah jago banget ya, pertama kali belajar mentik ya? Wow, berarti ini 2013 ya, flashback dikit. Actually pertama kali main sasando ini, jujur yang dirasain kayak, oh aku jadi punya alat musik yang unik ya, yang memang kalau aku lihat mungkin di tetangga atau mungkin di Tangerang pun gak ada yang main gitu yang seumuran aku untuk main sasando ini ya. Aku juga jarang, kayak malah nggak pernah nemuin sih. Ada Oh anak, ya? ya kalau anak berarti satu kelas 1 SMP kan? Yes, Ya benar. 1 SMP yang tertarik belajar sasando sih kayak belum pernah. Bener, makanya aku pun juga mikir kayaknya aku juga dulu punya pemikiran unik juga ya udah mau belajar sasando, tapi ternyata aku lihat ini rencana Tuhan sampai sekarang akhirnya ternyata bisa membawa berkat, bahkan juga sekarang aku pun dari yang dulu belajar sekarang juga ngajar. Menurut kamu apa yang membuat sasando ini berbeda dengan alat musik lainnya, khususnya mungkin alat musik petik kita tahu kayak ya gitar, harpa, Ya, capi. dari aku sih pertama kali ngeliat sasando ini ibaratnya ngebawa ini ke panggung aja tuh, selama aku perform pasti ada di satu orang yang keluarin HP. Pasti itu udah wajib. Bener-bener kayak gak ada yang minta, tapi kayak pasti ada orang yang mau foto atau ngedeketin, pengen ngeliat, karena memang aku juga pas pertama kali lihat kayak mikir gila ya orang NTT bisa zaman dulu ngebikin alat musik sekreatif ini loh. Zaman dulu juga bukan semodern ini, dimana kayak udah pakai senar gitar listrik, terus juga dengan bambu, terus ada besi segala macam. Ini aja juga stand dari simbal. Jadi semuanya ini gabungan-gabungan alat musik lain. Oke. Cuman gimana orang NTT itu bisa kreatif banget bikin. Dari aku lihat ini ya, akhirnya dari SMP sampai sekarang menjadi kayak my lover juga gitu. Bahkan lebih lama dari relasi pacaran aku sama pacar yang beneran. Karena udah lebih lama, udah belasan So tahun. this is your first love ya? Bener. Mungkin aku tambahin dikit ya. Sebetulnya memang tadi kembali lagi nama sasando itu menjadi nama awalnya karena zaman dulu sasando itu dari kata sandu-sandu, itu bahasa Rote, artinya bergetar. Sandu-sandu? Yes, sandu-sandu ya artinya bergetar, dimana kalau dipetik itu getarannya tuh ada di sini, daun lontar ini. Lontarnya? Cuman zaman dulu daun lontarnya nggak dijahit kayak gini, jadi daunnya tuh udah fix. Oh. Dimana ibaratnya Kak Fani ngeliat ada pohon lontar gitu ya, Iya. terus pohonnya itu dicabut, terus dia kayak benar-benar bentuknya kan seperti ini ya Iya. daunnya. Dia tutupin akhirnya ngebentuk begini, terus dikasih bambu, jadilah sasando gitu. Akhirnya ini banyak orang juga pakai ini buat kayak wadah air, itu pun juga bisa Iya. jadi gula lontar. Iya, gula lontar. Bener, jadi sampai sekarang pun masih diproduksi sampai hari ini. Untuk masyarakat Kemudian lokal sana. singkat cerita pas Portugis ke Indonesia itu mereka bawa alat musik kan, ada biola, ada cello yang udah diatonis. Pas masuk ke Indonesia, orang-orang di Kupang itu mulai juga tuh perkembangan dengan agama Kristen dan Protestan gitu ya. Dan di sana akhirnya mereka mau bikin lagu-lagu yang bisa diatonis, lagu rohani. Mulailah ada beberapa pemain di sana yang bikin modifikasi yang dulunya sasando itu cuma sekitar 7 sampai 11 senar. Gimana bisa dibikin jadi 20, 32, bahkan sampai ada 60. Oh iya? Betul. Ini 32, ini standarnya. Berarti semakin besar lagi ya? Jadi ibaratnya satu not ini, satu senar itu satu not kayak di piano. Ini do, Oh, re, oke. mi, fa, sol. Tapi di sini nggak ada not hitam. Gitu. Itulah jadi ada yang bilang sasando yang versi masih diatonis, pentatonis. Kemudian yang sasando karena orang Kupang suka bilangnya o, kayak nama tempatnya juga kayak oe bobo, oe bufu. Dan itu jadinya orang suka pakai nama sasando, karena juga dikembangkannya di Kupang. Oke. Akhirnya Menarik. terpisah lah sasando dan sasando ini dengan perbedaan itulah perkembangan. Oke, menarik pengetahuan yang baru buat saya juga. Baru tahu. Termasuk karena ini petik, apakah ini juga ada hubungannya? Karena aku ngelihat nanti kan juga akan dipraktekkan ya, gimana Iya. cara mainnya. Ternyata kukunya apa itu ada hubungannya? iya. Jempolnya harus panjang. Oke, Bisa lihat. tapi kita akan tahan dulu. Nanti aku mau tahu kenapa
kukunya harus panjang, Iya. apakah itu sengaja? Kita akan jeda dulu, usai jeda kita masih akan kembali bersama Matteo dan juga Sasandonya. Tetaplah di Talk is Fun. Main sasando itu karena dia senarnya tipis sekali, memang sebetulnya nggak ada aturan harus pakai kuku. Cuman dari pengalaman pribadi, kuku ini akan membuat suaranya tuh jauh lebih kedengaran dan juga lebih garing. Ini yang paling Atau panjang di bagian kiri, karena di jempol kiri ini aku mainin untuk melodi. Kembali lagi di Talk is Fun, masih bersama Matteo Sasando. Oke, jadi ada korelasinya kuku jempol harus panjang banget. Iya. Kiri kanan. Kiri kanan, tapi Oke. beda ukurannya. Ini preferensi sih kalau yang ini. Tapi memang harus panjang. Jadi apa namanya, emang sih banyak juga kayak teman-teman cewek kayak bilang ini nggak mau di manicure apa, nggak mau dikasih kutek apa, ini kayak bagus banget kukunya gitu kan. Cuman kayak nanti copot lagi main nggak lucu sih. Intinya main sasando itu karena dia senarnya tipis sekali, memang sebetulnya nggak ada aturan harus pakai kuku. Cuman dari pengalaman pribadi, kuku ini akan membuat suaranya tuh jauh lebih kedengaran dan juga lebih garing, intinya itu. Karena kalau pakai kulit itu suara jadi lebih mendem gitu ceritanya. Oke. Makanya pemain-pemain sasando juga ada yang kukunya bahkan lebih panjang lagi. Oh, karena iya? mereka udah dapet tuh ukuran segitu feel-nya untuk main not-notnya dia udah dapet tuh grabnya segala Ini yang macam. paling panjang. Ini yang paling Atau- panjang di bagian kiri, karena di jempol kiri ini aku mainin untuk melodi. Ini melodi yang aktif itu pakai jempol semuanya. Pernah patah nggak sih? Pernah patah gak? Iya sih. Kuku jempol lebih panjang daripada kuku aku. Iya bener. Pernah sih ada insiden sekali waktu itu kayak nggak patah sampai habis iya ya. sih. Cuman kayak kepotong setengah gitu karena kayak kebentur, itu emang agak rawan, tapi sampai saat ini masih aman-aman aja kok. Oke. Gitu. Kalau tadi kan Matteo sempat bilang ya, orang tuh first impressionnya ketika ngeliat Sasando tuh pasti ngeluarin handphone. Paling nggak minimal ada satu orang lah. Betul. Ya kan, karena bentuknya ini punya keunikan tersendiri ya, di luar suaranya juga. Nah, Matteo juga akhirnya bisa keliling ke beberapa negara di dunia bersama dengan Sasando. Ya. Sudah berapa negara? Saat ini udah negara ke-10, kemarin baru balik dari Korea. Wow, itu 10 mana aja tuh? 10 ya? Pertama dari Indonesia dulu ya. Yes. Indonesia, terus pernah ke Spanyol, Portugal, Vatikan, Roma, Perancis, terus Amerika waktu itu di Las Vegas, Korea Selatan, di Vietnam, sama Belgia. Oke. 10. Apa respons orang ketika melihat Sasando? Selama ini aku melihat terutama orang asing tuh mereka sangat amazed, sangat antusias sama alat musik yang dari Indonesia ini. Pertama, mereka udah biasa dengan alat musik yang modern kayak piano, cello, viola. Terus ngeliat alat musik ini bisa dimainin lagu pop, mereka langsung penasaran banget ini alat musik apa, karena kayak mereka cuma tahu biasanya lagu-lagu yang lagu pop itu ya pakai alat musik yang udah modern gitu ya. Dan juga aku pernah pengalaman waktu itu main di acara, kapan nih tahu Nas Daily gak? Nas Daily? Iya, Yes. waktu itu Nas Daily sempat ke Indonesia, dan waktu itu aku memang fans beratnya Nas Daily, bikin kontennya juga mirip banget kayak Nas Daily. Awalnya aku ngelihat bahwa Nas Daily ini mau datang ke Indonesia 2023 Februari tuh, tanggal 11 kalau nggak salah. Dan waktu itu aku mau ikut sebagai peserta, cuman kayak aku punya keinginan coba deh, aku mau coba bawa Sasandoku ini untuk perform. Aku kasih email, nunggu 1 hari, 2 hari, sampai hari ke-5 tiba-tiba dijawab. Katanya timnya suka banget sama alat musik ya dan mau dikasih waktu nih 30 menit buat main. Ya udah di situ jadinya benar-benar mempersiapkan. Akhirnya singkat cerita acaranya di Langham waktu itu dihadiri banyak banget creator, bahkan kayak waktu itu ada Deddy Corbuzier juga dateng, terus artis besar juga. Akhirnya kita kayak jadinya mempromosikan Sasando ini dan semua orang pada suka banget gitu dengan alat musiknya. Apa yang kamu rasakan dan kamu harapkan ketika Sasando ini bisa jalan-jalan ke luar negeri? Tapi kan nggak hanya cuma jalan-jalan kan? Betul. Intinya misinya untuk memperkenalkan, mempromosikan, melestarikan. Iya.
Aku sendiri sebetulnya memang hobi banget traveling sama keluarga. Jadi kita suka jalan-jalan juga keluar kota, keluar negeri. Itu pun jadi momen untuk memanfaatkan juga, oh sekalian yuk, ibaratnya ngumpulin negara-negara nih yang aku kunjungin untuk bisa main sasando ini. Dan waktu itu juga memang pernah diundang ke satu basilika besar di Roma. Kebetulan memang ada pastor yang aku kenal di sana, terus dia undang, kebetulan orang NTT, bukan orang dari Roma. Oke. Waktu itu diajak, dan akhirnya itu momen yang paling merinding. Kenapa? Karena itu besar banget venue-nya di sebuah basilika, terus juga audiensnya betul-betul bisa dibilang 90% orang asing. Jadi orang Itali, orang dari Belgia, itu datang nonton. Dan itu kayak momen yang sangat mengesankan banget, karena bisa jadinya oh, alat musik ini bisa mempromosikan budaya Indonesia tapi memberikan POV yang baru buat orang di luar negeri, dan hopefully juga ada anak muda, terutama yang di NTT sih, karena aksesnya ada, cuman mungkin yang belajar sasando ini seserius itu belum gitu banyak. Oke. Harapan kamu supaya anak muda juga punya ketertarikan yang sama seperti Matteo, baik itu sasando atau alat musik tradisional lainnya, karena kan kita butuh regenerasi pastinya. Iya benar. Kalau sekarang sih memang tugas aku juga sebagai yang pemain ini harus bisa, ibaratnya kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z, Gen Alpha, supaya mereka juga kayak ngeliat, oh ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop, karena Nggak se-old school itu gitu bener, ya. kalau main tradisional ya pasti anak-anak yang masih muda itu nggak mau lah, kayak gue mau dengernya lagu-lagu yang lebih modern, yang lebih sekarang ada gitu kan. Ini bisa gak dimainin? Nah itu jadinya pembuktian buat aku, kayak oke, aku harus main, aku harus buktiin ke teman-teman ini bisa, dan aksesnya ada, bisa buat belajar juga. And belajar sasando tuh jangan yang kayak terlalu kaku banget, make it fun aja gitu loh. Aku bisa belajar sasando? Bisa. Oke, Buktinya instan? Hah? Instan? Enggak. Oh. Enggak ada yang Kirain instan. bisa. Kalau mau belajar cepet harus semuanya butuh proses. Oke, tapi susah itu ya sih? Nanti aku ajarin ya abis Oh ini coba ya. boleh dong? Boleh. Oke, boleh kita coba? Kita Iya coba nggak cara sih? main sasando ya. Kan? Tak kenal maka tak sayang, sekarang tutorial sasando bersama Matteo. Alright, jadi teman-teman, sasando ini dia sasando diatonis, punya 32 senar, ada melodi, chord sama bass. Jadi bisa lihat di sini dari anatominya dulu ya. Jadi di paling atas ini ada tempat untuk stemnya. Jadi stemnya tuh kayak stem grand piano. Oh, Jadi masih satu-satu senarnya. Terus di bawahnya ini ada si bambunya. Kalau lihat di sini ada motif. Ini motifnya kain rote. Jadi warnanya hitam, bentuk segitiga seperti ini. Ini juga kain rote. Dan ini motifnya beda. Kemudian ada si sesenda yang menjadi penahan senarnya ini, kayak fretnya gitu. Sama senarnya, dan ada paku di bawahnya. Daunnya ini, mungkin ada orang nanya buat apa daunnya. Daunnya ini sebetulnya kalau dilipat, itu suaranya akan kecil banget. Jadi kalau dibuka, dia akan menjadi resonansi yang gede. Jadi ibaratnya ini menjadi penapung untuk suara vibrasi suara sasando ini. Oh, jadi semakin lebar dia akan semakin kencang. Betul, Oke. nanti kita tes ya. Nah sekarang aku bakal ajarin Kak Fani untuk cara mainnya. So, siapin dulu jempol kiri. Ayo, kayak mau Jempol kiri. joget. Oke. Nah jempol kiri kebetulan punya kuku ya, bagus. Oke. Gampang nih, suara bakal kenceng. Jadi di sini kalau kakak lihat di sini aku ada warna yang kuning. Kuning. Ini aku nandain buat nada do. Oke. Oke, tapi kalau diurutin gampang ya. Khusus yang kuning. Ya, jadi gripnya kakak bisa pakai 4 jari ini, pegang di belakang aja. Jempol ini bisa sebagai untuk petik. Gini. Ya, coba dari atas, dari bawah sampai ke atas. Susah. Susah ya, baru pertama soalnya. Iya, nggak apa-apa. Nah, coba main do re mi fa sol kayak tadi. Dari yang ini. Ya. Nah, itu udah bisa main sasando untuk do re mi fa sol la si do ya. Nah, Susah jadi ya? memang dominannya kita main pakai jempol karena ini yang paling mudah diakses Oke. gitu. Nah, tangan kanannya ini untuk main chord, tapi kita nggak belajar hari ini Oke. karena ini lebih advance gitu ya. Masih jauh perjalanan Masih saudara-saudara. jauh ya. Kalau mau ikut kelas saya. Iya. Nah,
Jadi di sini kalau kita ngetes ya, ini aku tutup nih. Ini kita main di petik. Oke, ingat ya suaranya kurang lebih volumenya segitu ya. Kalau aku buka, beda? Wow, bukan pertunjukan. Kenapa semuanya Bukan langsung? sihir. Serentak ya. Oh iya ya. Iya, jadi memang ini fungsinya ada untuk menjadi gema untuk resonansinya. Tapi sebetulnya sasando yang ini dia kan udah bisa colok nih untuk ke speaker. Jadi ini sebagai dekorasi untuk ibaratnya identitasnya sasando sendiri tuh daun lontar dengan bambunya udah menjadi ciri khasnya. Oke, demikian One Minute Tips Sasando bersama Matteo hari ini. Cukup 1 menit bersama saya, ngajarnya nanti di luar aja ya, kayaknya lebih private, biar lebih sabar lagi kayak ngajarin ya. Oke, thank you for coming Matteo. Thank you. Sukses, mudah-mudahan kita akan bisa semakin melihat Matteo lainnya, itu yang kita harapkan. Betul. Bisa semakin tur keliling dunia bersama Sasandonya. Last but not least, ya silahkan saksikan performance dari Matteo Sasando.
cerita wayang itu ada ribuan. Ibaratnya isu apapun yang muncul di dunia modern ini itu sudah ada di kisah wayang. Tinggal bagaimana kita mengemasnya saja.